Sobat Miftah, kembali lagi di acara podcast Miftah bersama saya Ica. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pakai telur, yaitu guru matematika terfavorit di MTS Negeri Gresik. Siapa lagi kalau bukan Pak Safi'i. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar sehat. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu, Pak Syafi'i ini ngajar di kelas apa aja sih? Saya ngajar di kelas 9, mulai kelas 9A sampai kelas 9F. Pak Syafi'i ini juga udah lama banget loh teman-teman ngajar di sini. Sejak tahun berapa sih Bapak ngajar di MTSN Gresik? Alhamdulillah saya sudah ngajar kurang lebih itu tahun 1992. Saya sudah ngajar di Sanawiyah ini yaitu sudah 32 tahun. Dan sekarang yang saya ajar itu adalah putu-putu saya. Karena dia itu juga anaknya dari murid saya dulu. Menurut Bapak, selama ngajar di MTSN ini karakter anak-anaknya gimana sih Pak? Wah, yang namanya anak, karakternya anak itu beda-beda, berintrogen. Ada yang anak yang cerdas, ada yang kurang. Itu tergantung dari diri gurunya, bagaimana dia membimbing dan mengarahkan anak-anak supaya bagaimana caranya anak itu menjadi baik dan berguna nantinya. Kenapa Bapak memilih MTS Negeri Gresik untuk mengajar? Ya, pertama saya itu ngajar di Surabaya, MTS Surabaya 2. Setelah itu saya jadi siswan di sana. Setelah itu saya tes untuk pegawai negeri. Saya langsung keterima dan saya ditempatkan langsung di sini. Karena apa? Karena di sana itu ketepatan pada waktu itu kepala sekolahnya itu meninggal dunia. Terus setelah itu transisi itu di Surabaya itu tidak ada kepala sekolahnya. Setelah itu di sini kepala sekolahnya itu dari Kanwil, langsung ngambil karena di sini tidak ada guru matematika, hanya satu yang negeri itu, yaitu Pak Taufikur Rahman itu. Setelah itu saya ditarik di sini untuk mengajar sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu, domisili Bapak itu di mana sih Pak? Domisili saya atau rumah saya itu adalah di Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Saya itu ngajar di sini Surabaya MTSN Gresik itu kurang lebih 1 jam. Oh my God. Perjalanan. Waktunya 1 jam perjalanan. Dan jaraknya kurang lebih ya 36 kilometer. Wow, hal apa sih yang membuat Bapak itu senang saat ngajar di kelas? Saya senang ngajar di kelas itu karena saya berniatan dari rumah sampai sini itu berniatan amal jariah. Maka dari itu saya senang untuk ngajar pada anak-anak. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa tertarik pada saya, tertarik pada pelajaran saya. Karena saya itu tiap saya ngajar saya mesti ada perjanjian pada anak-anak. Nah, perjanjian anak-anak yang pertama ya bagaimana caranya kalau Pak Safi menerangkan, kamu harus diam, tidak usah menulis. Setelah itu ada perintah saya menulis. Setelah dengan menulis atau yang saya terangkan itu tadi, tolong dipahami. Dan kalau tidak paham, kalau tidak jelas, boleh langsung tanya. Karena saya itu terbuka. Dan maka dari itu anak-anak senang, otomatis secara tidak langsung saya juga senang. Kadang kan anak itu nggak suka pelajaran matematika karena rumit. Perasaan Bapak gimana kalau misal ada murid yang nggak mendengarkan Bapak waktu Bapak itu mengajar? Ya, itu kan perjanjian, ada perjanjiannya pada waktu saya ngajar, dengarkan. Dan jangan ada yang menulis. Nah, otomatis sanksinya itu kan harus saya panggil aja, ayo kamu sini, tidak ke depan. Saya suruh suruh apa gitu. Dan kalau anak itu tidak senang, tidak ada yang senang. Karena apa? Saya perjanjiannya
kalau disuruh Pak Syafi'i jangan mengatakan tidak bisa. Otomatis kan maju. Dengan maju di depan itu nanti saya bina, saya bimbing langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi itu. Maka dari itu, ya apa caranya anak-anak itu senang pada matematika, bagaimana caranya anak-anak itu senang pada Pak Syafi'i itu. Pak Syafi'i, panjenengan di kalangan anak-anak MTS kan selalu dijuluki Pak Bonek. Kenapa kok dipanggil Pak Bonek? Iya, karena anak-anak itu tahu bahwa asal rumah saya itu Surabaya, karena Surabaya itu identik dengan bonek. Maka dari itu saya juga senang bola, senang melihat sepak bola. Jadi otomatis anak-anak itu kalau Persibaya menang, ya panggil saya bonek. Kalau kalah bonek kali, ya, seperti itulah anak-anak seperti itu. Maka dari itu anak-anak itu karena manggil bonek, ya sudah saya layani aja. Karena memang saya itu aslinya Surabaya, otomatis identik dengan boneknya itu. Berarti panjenengan nggak keberatan dengan julukan itu, ya Oh Pak? tidak, tambah senang saya itu dengan rasa boneknya senang saya. Karena apa? Karena itu mengingatkan pada saya bahwa oh iki loh orang Surabaya, tidak boleh gentar kepada siapapun, tidak boleh lemah pada siapapun. Ya apa caranya harus kuat, harus berani itu. Dan apa yang saya katakan pada anak-anak, prinsipnya anak-anak itu satu, harus jujur, harus berani, dan harus bermanfaat. Bapak kan sebentar lagi mau purna. Itu kalau boleh tahu perasaan Bapak itu gimana sih? Aduh, perasaan saya itu memang itu waktu itu kan ya berjalan. Semuanya akan mengalami itu. Dan saya itu bangga. Saya bangga pada saya pensiun itu, saya pensiun hilang 1, tumbuh 17. Karena nantinya ada 17 guru yang P3K yang ngajar jadi P3K ngajar di Sanawiyah. Dan sebagian besar itu juga murid-murid saya. Gitu. Terima kasih. Saya mau minta pesan Bapak kepada anak-anak MTSN yang Bapak sayangi. Giatlah belajar. Jangan menyerah. Giat belajar, jangan menyerah, dan hendaknya jangan kamu ragu-ragu dengan cita-citamu. Hendaknya kamu paskan. Insya Allah akan memberikan jalan untuk kebaikan. Itulah. Dan niati semuanya itu amal ibadah, amal jariah untuk kamu di kemudian hari. Karena itu terbukti sebagian besar guru-guru sini juga murid-murid saya. Karena saya sudah ngajar 32 tahun. Alhamdulillah, itulah buahnya bahwa saya kalau sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Panjenengan kan sudah mengajar selama 32 tahun. Apa sih pesan untuk teman-teman seperjuangan Bapak? Pesan saya kepada Bapak Ibu guru karyawan yang ada di sini, kebersamaan itu utamakan. Yang kedua, ingatlah kebaikan seseorang, ya, jangan ingat kejelekan seseorang. Supaya kita berteman itu guyub, tidak ada saling singkut menyikut, tidak ada saling marah satu dengan marah yang lain, atau tidak ada gap antara satu dengan ada yang lain. Pokoknya kalau seperti itu prinsip kita itu enak. Kita harus percaya, ingatlah kebaikan seseorang, jangan ingat kejelekan seseorang. Itulah yang pesan saya untuk Bapak Ibu guru sekalian, yang supaya kita tetap guyub, rukun. Kalau kita ada tugas, kalau kita laksanakan sendiri itu berat. Kalau bersama-sama itu akan ringan. Itulah pesan saya.
pesan saya kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik, siapapun kepalanya, Bapak Ibu guru tetap bekerja dengan baik dan pertahankan adiwiyata supaya kita nanti lingkungan kita nyaman, kita bisa mengajar dengan baik, dan dengan prestasi-prestasi yang ada, baik siswa maupun guru nantinya, mudah-mudahan Tsanawiyah Negeri Gresik lebih baik dan lebih maju, lebih bermartabat. Amin. Ya, ini tadi obrolan santai kita dengan guru matematika favorit yaitu Pak Syafi'i. 세상의 소리 질러 I love you 넌 사랑한다고. Semoga setelah Pak Syafi'i purna, Pak Syafi'i selalu diberi kesehatan, Amin. kelancaran rezeki, Amin. keberkahan rezeki. Amin. Jangan lupain kita semua ya Pak. Iya. Nanti kalau ada waktu luang kapan-kapan main ke MTSN, lihat-lihat MTSN lagi. Insya Allah. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Ica, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i ngadepnya ke sana, Pak. Nah, kamera menurut kan enak menurut. Mainnya ke sini deh, Pak Syafi'i. Enak. Bekaro lu ya. Kak pas. Iya karepku ngono. Ada di Pak ya, Pak. Iku ditebel Pak Puji. Wis ngono ta. Assalamualaikum. Iya, aku namposnya Jiluk. Cek, sebentar. Kena rasa cek. Nggih. Sik. Sebentar. Sik. Jiluk. Assalamualaikum. Seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Syafi'i yang sudah purna tugas dari MTS Negeri Gresik. Pengabdian Bapak selama 32 tahun kurang lebih. Saya ucap terima kasih dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk Pak Syafi'i. Dan saya mohon Pak Syafi'i selaku sesepuh MTS Negeri Gresik ini selalu membimbing kami yang melanjutkan perjuangan Pak Syafi'i selama di MTS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syafi'i, terima kasih atas perjuangannya, pengabdiannya di MTS Negeri Gresik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi murid-murid yang ada di MTS. Selanjutnya, semoga setelah purna ini dan Syafi'i tetap sehat, semangat, dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafi'i yang selama ini telah mengabdi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik. Semoga apa yang beliau upayakan untuk kemajuan Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i atas dedikasinya mengabdikan diri di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik selama 33 tahun. Semoga setelah masa purna tugasnya beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami atas nama keluarga besar staf tata usaha MTS Negeri Gresik mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i atas pengabdiannya di MTS Negeri Gresik selama 33 tahun. Semoga sehat selalu. Pak Syafi'i semoga sehat-sehat selalu. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bapak Syafi'i telah datang masa purna tugas di MTS Negeri Gresik. Semoga dengan purna tugas beliau semakin bermanfaat di masyarakat. Beliau adalah salah satu sosok yang patut kita teladani. Contoh dari keteladanan beliau adalah dalam kedisiplinan. Saya rasa Bapak Imam Syafi'i adalah guru yang tidak pernah telat, dan sebagai ciri khasnya adalah sesuatu yang terkesan dalam hati saya dan selalu terngiang di telinga saya. Beliau setiap pagi dengan tekun, dengan teladan dan istiqomah, beliau mengingatkan pada siswa, sekarang waktunya sholat duha. Itulah beliau, kebiasaan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mencontoh dan mengabadikan di MTS Negeri Gresik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Syafi'i, terima kasih atas ilmu, nasihat, dan bimbingannya selama ini. Saatnya menikmati hidup bersama keluarga. Selamat menikmati masa pensiun. Sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat. Tak tengah nonang cepet deh mantu ya. Nek mantu ojo lali undangan nih. Bersama bayanganku, seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Sehat selalu Pak Syafi'i. Terima kasih buat Bapak Syafi'i atas bimbingannya selama ini. Anda dikenang sebagai rekan senior yang luar biasa. Pak Syafi'i, sehat-sehat selalu. Tingkatkan ibadah dan jangan suka marah-marah. Pak Syafi'i, semoga aglonemanya semakin banyak dan semakin subur. Selamat purna tugas 33 tahun pengabdian di MTSN. Semoga sehat selalu. Ojo lali ngopi Pak Syafi'i. Buat Pak Syafi'i, selamat menempuh hidup baru. Tetap berikhtiar untuk berbuat baik selamanya Pak Syafi'i. Selamat menikmati hari tua Pak Syafi'i. Amin. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadiran